Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Febrianti dan NPM 2478209 dari kelas TRI 3C. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan saya yang bernama Muhammad Davin Rahadian dengan NPM 247820884 dari kelas TRI 3C. Di sini kami akan membahas privasi di era digital dari mata kuliah Etika Profesi. Langsung saja, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini yang pertama kita eh, membahas tentang privacy. Privacy adalah hak yang terancam. Di sini ada mm, when everything is connected, privacy is a thing of the past dari David Green. Privasi adalah hak fundamental individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka. Di era digital modern, setiap aktivitas online dapat direkam, dilacak, dan diawasi. Contohnya, contoh nyatanya, NSA memantau komunikasi global, memicu debat besar tentang keseimbangan antara keamanan nasional dan hak privasi warga. Nah, di sini bayangkan setiap detik kita hidup meninggalkan jejak digital. GPS tahu kita kemana saja, bangun jam berapa, lalu e-commerce tahu kita suka belanja baju warna apa. Nah, algoritma pun bisa menebak kapan kita sedih. Nah, itulah konteks dari kalimat David Brin, yang dimana when everything is connected, privacy is a thing of the past. Kita hidup di dalam dunia yang serba terhubung. Smartphone terus memantau lokasi kita karena kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita tidak lepas dari yang namanya smartphone dengan kita. Lalu ada smart TV yang bisa mendengarkan perintah suara, tapi kadang juga percakapan pribadi. Lalu ada media sosial yang mengoleksi preferensi dan perasaan kita. Eh, karena saat ini zaman yang sudah maju, kita tidak lepas dari sosial media. Kita selalu update di sosial media. Kita kemana, kita sedang apa, kadang kita selalu update di media sosial. Nah, kita seakan-akan punya kontrol, tetapi kenyataannya sebagian besar pengguna tidak sadar berapa banyak data yang mereka berikan setiap hari. Privacy Policy panjangnya 10.000 kata yang jarang kita baca. Tombol allow yang selalu kita tekan tanpa pikir panjang. Lalu, di sisi lain, ada konektivitas. Nah, kita bisa terhubung dengan keluarga jauh karena kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Lalu ada layanan kesehatan yang bisa memantau pasien real time. Lalu ada predictive analytics yang mencegah kejahatan. Dilema besar manusia modern saat ini adalah kenyamanan. Seringkali kita bayar dengan privasi. Tantangan masa depan adalah bagaimana kita tetap terhubung tanpa menyerahkan seluruh hidup kita pada broker atau pemerintah yang terlalu ingin tahu. Lalu selanjutnya di sini ada pondasi konsep privacy yang dimana privacy adalah hak individu untuk mengendalikan penyebaran dan penggunaan data pribadi mereka. Yang kedua ada anonimitas, yaitu kemampuan untuk menyembunyikan identitas dalam interaksi digital. Yang ketiga ada privasi kerahasiaan. Privasi lebih luas mencakup hak untuk tidak diketahui sama sekali. Sejarah hukum privasi. Warren and Brandeis menerbitkan artikel penting The Right to be Let Alone, yaitu definisi klasik tentang hak privasi. Nah, em, mari di sini kita pecah konsep yang sering bercampur. Dan di sini yang pertama privacy. Penjelasan singkatnya atau apa pengertian utamanya adalah hak untuk mengontrol data diri kita. Lalu ada anonimitas, yaitu identitas yang disembunyikan. Lalu ada privasi kerahasiaan, yaitu data yang hanya boleh diketahui oleh pihak tertentu. Di sini ada kasus sederhana. Misalnya, kita chat WA dengan teman. Nah, yang pertama pesannya terenskripsi, kerahasiaan yang dilindungi. Lalu, tetapi WhatsApp
Tetap tahu siapa, chat dengan siapa, kapan, berapa lama, atau metadata. Metadata ini bisa membentuk profil kita. Artinya, privasi kita belum tentu aman, walaupun isi chat aman. Nah, dalam dunia digital, privasi mencakup apa yang kita kumpulkan dari diri kita, bagaimana data itu disimpan, bagaimana itu digunakan, siapa saja yang boleh mengakses, berapa lama disimpan, dan bagaimana data itu dihapus. Di sini ada contoh nyata, yaitu aplikasi kamera meminta akses izin lokasi, padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Lalu yang kedua ada game anak-anak yang mengumpulkan data orang tua untuk orang tua yang mendampingi. Anonimitas pun semakin sulit. Meskipun nama dihapus, gabungan tipe, perilaku scrolling, lokasi, jam aktif, sudah cukup untuk mengidentifikasi kita. Ini disebut dengan digital fingerprinting. Jadi, filosofinya, privasi bukan soal apa yang kamu sembunyikan, melainkan apa yang boleh orang lain ketahui tentang kamu. Lalu di sini ada sejarah privasi dalam hukum. Privasi sebagai hak bukan ide baru. Pada tahun 1890, Warren dan Brandeis menulis artikel legendaris yaitu The Right to be Let Alone. Mereka gusar karena kamera foto mulai bisa menangkap kehidupan pribadi orang kaya tanpa izin. Itu adalah titik pemikiran manusia butuh ruang pribadi dan teknologi tidak boleh melanggar martabat individu. Lalu prinsip itu masuk ke Amandemen 4 Amerika Serikat yang dimana melarang penggeledahan tanpa izin yang sah. Masalahnya, hukum berkembang lambat sementara teknologi berkembang pesat seperti roket. Dulu isu hanya kamera dan telepon. Saat ini eh, AI bisa mengenali wajah di keramaian. Lalu data biometrik disimpan dalam cloud. Pemerintah pakai sistem pengawasan canggih. Sama halnya kita seperti hidup dalam versi modern film tahun 1984 yang diperhalus menggunakan UI cantik dan notifikasi manis. Lalu di sini ada regulasi privasi di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, aturan privasi tidak terpusat tetapi tersebar per sektor. Yang pertama ada FCRA, yang dimana fokus pengaturannya adalah untuk data kredit, yang di sini dampak untuk masyarakatnya adalah mencegah kesalahan laporan kredit. Lalu yang kedua ada Privacy Act yang fokus pada pengaturan data pribadi oleh pemerintah. Dampak untuk masyarakatnya adalah hak akses data pribadi. Jadi, data pribadi masyarakat bisa terancam, bisa diakses atau tidak aman. Lalu ada HIPAA, yaitu rekam medis yang menjaga kerahasiaan dan keamanan kesehatan. Nah, fokus pengaturannya adalah rekam medis. Dampak untuk masyarakatnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data kesehatan. Lalu di sini ada COPA, data anak di internet, melindungi eh, dampak untuk masyarakatnya adalah melindungi data anak yang masih berumur kurang lebih dari 13 tahun. Nah, contoh nyatanya di sini ada jika data medis kita bocor, itu pelanggaran HIPAA dan bisa berujung denda miliaran rupiah. Lalu yang kedua ada situs yang menarget anak-anak tanpa izin orang tua itu melanggar regulasi COPPA. Tetapi kelemahan utama di sistem AS tidak ada satu undang-undang komprehensif seperti GDPR di Eropa. Perusahaan masih punya ruang abu-abu untuk memonetisasi data. Lalu di sini ya, ada perlindungan data spesifik. Yang pertama, data keuangan, FCRA dan GLBA memberikan perlindungan komprehensif terhadap informasi keuangan nasabah bank dan lembaga kredit.
Yang kedua, ada data kesehatan. HIPAA menetapkan standar ketat untuk menjaga kerahasiaan rekam medis dan informasi kesehatan pasien. Yang ketiga, ada data anak-anak. COPPA mewajibkan website dan aplikasi memperoleh izin orang tua sebelum mengumpulkan data anak di bawah 13 tahun. Lalu yang keempat ada surveillance elektronik. ICPA melarang penyadapan komunikasi elektronik tanpa izin, menciptakan dilema antara hak privasi individu dan kebutuhan keamanan publik. Nah, mengapa beberapa data dianggap super sensitif? Nah, jika karena bocor pada data keuangan bisa menyebabkan penipuan, pencurian identitas. Lalu pada data kesehatan, stigma sosial dan pemerasan, data anak-anak bisa menyebabkan eksploitasi, dan dari data surveillance potensi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, di sini mari kita masuk sedikit ke dalam realita kehidupan saat ini. Rumah sakit sekarang bisa jadi target utama ransomware. Nah, hacker, bayar tebusan atau data pasien kami sebar. Lalu ada layanan fintech semakin populer. Kalau dikonfigurasi keamanan salah sedikit saja, jutaan rekening bisa jebol. Lalu yang ketiga ada gadget anak. Banyak game mengumpulkan data perilaku untuk iklan, bukan edukasi. Lalu yang keempat ada surveillance. CCTV dengan facial recognition di satu sisi membantu keamanan, tetapi di sisi lain berpotensi menjadi alat kontrol pemerintah. Ada satu kalimat terkenal dalam diskusi etika, siapa yang mengawasi para pengawas? Jawaban profesional keamanan adalah regulasi, transparansi, dan audit publik. Eh, Setelah kita mengenal dasar apa itu privasi, kenapa penting, bagaimana hukum mencoba melindungi, di sini mari kita siap masuk ke isu kontemporer dan regulasi Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan saya atau dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Davin Rahadian. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, itu oke, sebentar, yaitu isu dan kasus privasi kontemporer. Nah, jadi di sini tuh ada isu global yang mengancam privasi seperti kebocoran data masif, yaitu kasus BPJS Kesehatan dan database EKTP Indonesia. Terus selanjutnya ada profiling konsumen, yaitu perusahaan mengumpulkan data perilaku untuk iklan tertarget. Terus ada pemantauan karyawan, yaitu monitoring aktivitas digital di tempat kerja. Nah, dan ada surveillance canggih, teknologi AI, CCTV pintar, pelacakan GPS real time. Nah, jadi di era digital ini privasi itu menjadi isu global yang sangat kompleks. Beberapa contoh yang sedang marak itu seperti pertama, kebocoran data masif. Itu kita tahu ada kasus besar seperti bocornya data BPJS Kesehatan atau database EKTP. Itu dampaknya bukan hanya gangguan teknis, tapi bisa menimbulkan penipuan, pencurian identitas, dan juga kerugian ekonomi. Nah, terus kedua itu ada profiling konsumen. Nah, jadi perusahaan e-commerce itu dan media sosial kini menggunakan data perilaku pengguna untuk menampilkan iklan yang tertarget. Walaupun terlihat efisien, tapi ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana privasi kita masih dilindungi. Nah, terus yang ketiga ini ada pemantauan karyawan. Beberapa perusahaan itu memonitor aktivitas digital pegawainya, misalnya mengecek email atau log aktivitas kerja. Tujuannya itu agar produktivitas, tapi di sisi lain bisa melanggar privasi juga. Terus yang keempat ini itu surveillance canggih, yaitu teknologi seperti AI, CCTV pintar, dan pelacakan GPS membuat privasi semakin tipis. Aktivitas kita bisa direkam dan dianalisis tanpa kita sadari. Contohnya itu kasus nasional yang menarik adalah KPK
itu versus Polri, yaitu terjadi perdebatan tentang penyadapan tanpa izin pengadilan. Apakah hal itu melanggar hak privasi warga atau justru diperlakukan untuk menegakkan hukum? Nah, jadi solusinya itu seperti dibutuhkan regulasi penyadapan yang transparan dan akuntabel agar hukum tetap berjalan tanpa mengorbankan hak warga. Nah, terus selanjutnya itu ada kerangka hukum privasi Indonesia, yaitu seperti ada UU ITE-nya itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Fondasi Perlindungan Data Pribadi di Dunia Digital Indonesia. Terus ada UU PDP No 27 tahun 2022, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Regulasi Komprehensif yang mengadopsi standar GDPR Eropa. Nah, ketentuan itu ketentuan utama UU PDP itu seperti hak subjeknya data, akses data pribadi yang dikumpulkan, meminta penghapusan data. Nah, terus kewajiban pengendali data tuh menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan memberikan notifikasinya. Nah, jadi di Indonesia ini kini sudah memiliki dua payung hukum utama, yaitu seperti UU ITE dan juga UU PDP. Nah, yang nomor 27 tahun 2022. Kalau UU ITE itu menjadi fondasi yang awal bagi perlindungan data pribadi di dunia digital. Nah, UU PDP itu ini adalah game changer, itu karena mengatur perlindungan data secara komprehensif dan mengadopsi standar internasional seperti GDPR-nya. Nah, beberapa yang poin penting dari UU PDP itu seperti hak subjeknya itu masyarakat berhak mengakses, mengubah, menghapus, atau memindahkan datanya. Ini berarti pengguna bisa meminta perusahaan menghapus datanya bila tak ingin lagi digunakan. Nah, terus kewajiban pengendali, yaitu pihak yang mengelola data wajib menjaga keamanan, memberitahu jika ada kebocoran, dan memastikan penggunaan data sesuai dengan tujuan yang disampaikan sejak awal. Nah, terus ada sanksi dan penegakan. Pelanggaran bisa berakibat serius, mulai dari denda miliaran rupiah hingga pidana penjara. Jadi UU PDP ini benar-benar menegaskan bahwa pelanggaran privasi bukan hal yang sepele. Nah, dengan adanya regulasi ini, sebentar saya cek dulu OBS. Oke, masih hidup. Yaitu dengan adanya regulasi ini, Indonesia sudah berada di jalur yang tepat menuju sistem digital yang lebih aman dan beretika. Nah, terus selanjutnya ada dampak dan tantangan implementasinya. Seperti dampak positifnya seperti kesadaran masyarakat tentang pentingnya privasi meningkatkan signifikan. Perusahaan diwajibkan transparan dalam mengelola data konsumen dan pemerintah mengembangkan sistem pengawasan yang lebih baik. Nah, jadi setiap kebijakan itu tentu membawa dampak positif dan tantangan. Seperti dampak positifnya ini. Nah, terus namun tantangannya juga tidak sedikit, yaitu seperti keseimbangan. Harus ada titik tengah antara keamanan nasional dan hak privasi individu. Jadi kita tidak bisa mengorbankan salah satunya secara ekstrim. Terus literasi digital, yaitu banyak masyarakat masih belum paham cara melindungi datanya sendiri, misalnya membagikan NIK atau OTP sembarangan. Ini perlu edukasi besar-besaran. Nah, terus implementasi teknisnya, menerapkan sistem keamanan data butuh biaya, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang kompeten. Nah, jadi ini menjadi PR besar bagi perusahaan dan lembaga publik. Nah, jadi intinya itu keberhasilan perlindungan privasi itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama, termasuk kita sebagai pengguna internet. Nah, terus ada privasi itu hak dan tanggung jawab, yaitu privasi itu adalah hak fundamental. Setiap individu berhak mengontrol data pribadi mereka di era digital. Nah, terus keseimbangan kepentingan itu perlindungan privasi harus seimbang dengan keamanan dan kepentingan publik. Nah, terus UU PDP memperkuat perlindungan regulasi
baru memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk Indonesia. Oke, nah terus jadilah warga digital yang bijak, aman, sadar, dan bertanggung jawab dalam setiap interaksi digital. Nah, jadi privasi itu adalah hak fundamental. Nah, jadi setiap individu itu berhak mengontrol datanya sendiri, termasuk siapa yang boleh mengakses dan bagaimana digunakannya. Nah, terus ada yang kedua itu perlu keseimbangan antara kepentingan publik dan keamanan. Misalnya itu penegakan hukum boleh dilakukan, tapi dengan prosedur yang tetap menghormati hak privasi negara. Terus UU PDP memperkuat perlindungan privasi di Indonesia. Nah, regulasi ini menjadi langkah penting agar masyarakat terlindungi di tengah derasnya arus digital. Oke, jadi dari pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa privasi itu merupakan hak fundamental setiap individu di era digital. Artinya setiap orang itu berhak untuk mengontrol, melindungi, dan menentukan bagaimana data pribadinya digunakan oleh pihak-pihak lain oleh perusahaan. Tadi sampai di setiap orang itu berhak untuk mengontrol, melindungi, dan menentukan bagaimana data pribadinya digunakan oleh pihak lain, baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun platform digitalnya. Namun, privasi ini tidak hanya tentang hak, tapi juga tanggung jawab. Kita sebagai pengguna internet itu punya kewajiban untuk berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi, membaca kebijakan privasi sebelum menyetujui, dan menjaga keamanan akun agar tidak mudah disalahgunakan. Selain itu, pemerintah dan perusahaan juga memiliki peran penting. Mereka harus transparan, jujur, dan memenuhi aturan dalam mengelola data pribadi masyarakat, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu UU PDP nomor 27 tahun 2022 hadir sebagai landasan hukum yang kuat untuk memastikan hal ini berjalan baik. Dengan adanya regulasi ini diharapkan terciptanya keseimbangan antara kepentingan publik, keamanan nasional, dan hak privasi individu. Karena tanpa keseimbangan, kemajuan teknologi itu bisa menjadi ancaman, bukan manfaat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa privasi itu adalah hak asasi yang harus dijaga, namun juga tanggung jawab yang harus kita sadari. Jadi pada akhirnya kita itu hidup di dunia yang semakin terhubung, di mana setiap aktivitas dari bukan sekadar membuka media sosial hingga melakukan transaksi online bisa meninggalkan jejak digital. Dalam kondisi seperti ini, privasi menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ia bukan lagi sekedar istilah hukum, tapi bagaimana penting dari kebebasan dan martabat manusia. Nah, jadi kita sudah lihat bagaimana data pribadi itu bisa disalahgunakan, mulai dari contohnya tuh dari kebocoran data besar seperti kasus BPJS hingga penyalahgunaan data untuk iklan atau kejahatan cyber. Semua itu menunjukkan bahwa tanpa perlindungan yang baik, hak privasi bisa dengan mudah hilang. Namun di Indonesia ini ada kabar baik, yaitu Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data UU PDP yang memberikan dasar hukum kuat untuk melindungi data warganya. Melalui undang-undang ini, setiap individu punya hak untuk tahu siapa yang mengumpulkan data, untuk apa digunakan, dan berhak menuntut jika terjadinya penyalahgunaan. Tapi perlindungan ini hukum saja tidak cukup. Perlindungan privasi membutuhkan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat,
yaitu pemerintah harus membuat regulasi yang tegas dan transparan, perusahaan wajib menjadi kepercayaan publik, terus dan kita sebagai pengguna itu harus sadar dan berhati-hati dalam menjaga data pribadi kita sendiri. Jadi privasi itu adalah hak sekaligus tanggung jawab bersama, hak untuk dilindungi dan tanggung jawab untuk menjaga. Ketika semua pihak menjalankan perannya dengan baik, maka ekosistem digital kita akan menjadi ruang yang aman, beretika, dan saling menghormati. Nah, jadi sebagai warga digital tuh, marilah kita selalu berpikir sebelum berbagi, berhati-hati sebelum mengizinkan, dan bijak sebelum mengunggah. Nah, dengan kesadaran itu kita bisa berperan aktif dalam membangun masa depan digital Indonesia lebih aman, beradab, dan menghormati privasi dari setiap orang. Nah, keseimbangan sebentar. Jadi kesimpulan menjaga privasi dunia yang semakin terbuka ini, di era digital tuh saat ini kita itu hidup di tengah dunia yang serba terhubung. Seperti setiap klik, unggahan, dan pencarian yang kita lakukan bisa meningkatkan jejak di data yang tidak pernah benar-benar hilang. Dalam kondisi seperti privasi bukan sekadar pilihan melainkan kebutuhan. Terus privasi itu adalah hak dasar setiap manusia. Hak tetap memiliki ruang pribadi di tengah lautan informasi yang terbuka. Namun hak ini juga datang bersama tanggung jawab besar. Jadi kita tidak bisa hanya menuntut perlindungan tanpa berperan menjaga. Jadi kita harus belajar berhati-hati saat membagikan data, memahami kebijakan privasi, dan menolak ketika informasi kita digunakan tanpa izin. Terus kita tuh juga harus menumbuhkan literasi digital agar masyarakat tidak mudah tertipu, tidak sembarangan membagikan data, dan paham bagaimana perlindungan diri di dunia maya. Privasi yang kuat bukan hanya soal teknologi canggih, tapi juga soal kesadaran dan kebijakan dalam internet. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa privasi itu adalah hak yang harus dijaga dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Nah, terus jadi mari kita menjadi warga digital yang cerdas, bijak, dan sadar privasi, yang tidak hanya menikmati kemudahan teknologi, tetapi juga menjaga keamanan dan etika di dalamnya. Karena hanya dengan itu kita bisa membangun masa depan digital Indonesia yang aman, beretika, dan saling menghormati. Oke, mungkin segini saja dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Saya Davin, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.